Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1386. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen dia merasa sedih. Boom, Patriark Abyss itu saat ini telah tiba di tempat persembunyian klan iblis Kampaan dan yang lainnya. Dan lalu mereka melihat reruntuhan dan ruang kosong, dan seketika wajah Patriark Abyss sedikit berubah. Tuanku Patriark Abyss, ada berkas pertempuran di sini, kata api iblis Supreme. Dia muncul di sana dan lalu berbicara dengan suara yang kaget. Ya, memang benar ada jejak pertempuran di sini, kata Raja Iblis Hitam. Dia juga berkata dan mengubah warnanya. Bukankah ini tempat di mana para penguasa Patriark Abyss mengatur beberapa orang kuat untuk menguasai orang-orang dari tentara adil yang ada di sini? Tetapi mengapa sekarang ada berkas pertempuran di sini? Wajah Patriark Abyss juga sangat jelek. Segera aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya, langsung memenuhi udara, dan kekuatan mengerikan dari iblis Abyss melonjak melalui kehampaan. Setelah beberapa saat, Patriark Abyss langsung merasakan beberapa situasi di sekitarnya, dan ekspresi marah muncul di wajahnya. Sialan, orang-orang dari klan iblis kekosongan itu sebenarnya sudah mati. Aku meminta mereka untuk jangan membuat khawatir ular-ular itu, dan hanya mengawasi mereka dari sini. Brengsek, mereka idiot sekali. Beraninya mereka tidak menaatiku, kata Patriark Abyss. Dia merung marah. Tidak ada seorang pun yang tersisa dari klan iblis Kampaan. Dan di dalam kehampaan ini masih ada aura samar yang ditinggalkan oleh klan iblis Kampaan setelah kematian mereka. Hal ini membuat Patriark Abyss terlihat kaget dan marah. Dia merasa bahwa klan iblis kekosongan itu pasti telah memperingatkan ular itu dan lalu ditemukan oleh Swan Kong Supreme. Selanjutnya Patriark Abyss pun melangkah maju dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dalam sekejap dia telah sampai di tempat di mana anggota klan iblis langit harusnya bersembunyi. Menurut pesan dari klan iblis kekosongan, tempat tinggal klan iblis langit seharusnya bersembunyi berada di puing-puing luar angkasa di laut bunga kehampaan ini. Patriark Abyss bergerak maju dengan hati-hati menghindari bunga kehampaan. Dengan basis kultivasinya, dia mungkin tidak takut dengan kekuatan ruang yang terkandung di dalam bunga kehampaan ini. Namun jika dia mendobrak secara sembarangan, begitu bunga kehampaan ini meledak, maka itu juga akan merepotkan. Tubuhnya segera terbang lewat dengan tidak hati-hati. Dalam sekejap, Patriark Abyss tiba di lokasi fragmen ruang dalam informasi. Begitu dia masuk, ekspresinya tiba-tiba berubah. Patriark Abyss, tempat ini sepertinya baru saja mengalami sebuah pertempuran, kata api iblis Supreme. Ekspresinya berubah sedikit dan dia juga Raja Iblis Hitam melihat sekeliling. Idiot, kamu harus memberitahuku. Aku juga dapat melihatnya, kata Patriark Abyss. Ekspresinya pucat. Dia juga bisa melihat dengan sekilas bahwa tempat ini pasti baru saja mengalami pertempuran belum lama ini, karena kekosongan di sekitarnya masih tersisa. Ada semacam fluktuasi setelah pertarungan dan beberapa kekuatan luar angkasa melonjak. Apalagi tempat ini sudah dibersihkan dengan sangat bersih. Kecuali sisa kekuatan luar angkasa, tidak ada atribut napas lain yang tersisa sama sekali. Jelas sekali pihak lain sangat berhati-hati dan telah menyelesaikan semuanya secara hati-hati. Tujuannya adalah untuk mencegah mereka mencari tahu jejak pihak lain. Sialan, klan iblis kekosongan, kata Patriark Abyss. Dia langsung melihat lokasi pecahan ruang angkasa dan melangkah masuk secara tiba-tiba. Tidak ada yang tersisa dari puing-puing luar angkasa di sini. Para bajingan dari klan iblis kekosongan itu, kata Patriark Abyss. Dia kembali marah. Dalam hal ini, semua orang dari klan iblis langit benar-benar telah melarikan diri. Saat ini, kemarahan di hati Patriark Abyss sedang meletus seperti gunung berapi. Klan iblis langit itu adalah anggota tentara adil yang telah lama dia ikuti. Dia telah menghabiskan banyak energi untuk mencari jejaknya, dan bahkan leluhur iblis Abyss juga mengetahui informasi ini. Bahkan, ini juga untuk memasang jebakan untuk menangkap ikan besar, tetapi semua ini gagal karena kecerobohan dari klan iblis kekosongan. Tuan Patriark Abyss, sepertinya ada fluktuasi ruang di sini. Pada saat ini, api iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam
yang mengikuti dari dekat tiba-tiba mengedipkan mata mereka lalu melangkah maju dan lalu melihat kehampaan tertentu di depan mereka. Karena di dalam kehampaan itu ada ruang yang samar dan tidak jelas. Dan ada fluktuasi yang ditransmisikan dari sana. Pada saat ini Patriark Abyss juga merasakannya. Sebelumnya dia hanya marah dan pikirannya terus berfluktuasi. Dalam hal kultivasi dia jauh lebih unggul daripada Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Tidak mungkin bagi Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam ingin melihatnya, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Fluktuasi aura di sini sepertinya telah menghilang tidak lama kemudian. Secara logika mustahil bagi Klan Iblis Langit untuk bisa melarikan diri begitu cepat. Apakah mereka masih bersembunyi di sini? Kata Patriark Abyss. Tiba-tiba mata Patriark Abyss berbinar dan dia memikirkan sebuah kemungkinan sebelum kemudian boom. Ekspresinya tiba-tiba berubah di saat dia merasakan atmosfernya, karena dia merasakan sepertinya ada aura daging dan darah di dalam fluktuasi di angkasa. Apakah benar ada seseorang yang bersembunyi? Kata Patriark Abyss. Kemudian sosoknya bergoyang. Dia datang langsung ke tempat di mana ruang itu berada dan lalu menghancurkan kehampaan dengan satu telapak tangan. Dan kemudian sebuah mayat yang rusak muncul di depan ketiga orang itu. Dan itu adalah tubuh rusak dari pemimpin Klan Iblis Kekosongan yang telah meninggal. Itu adalah pemimpin Klan Iblis Kekosongan. Mengapa tubuhnya ada di sini? Ekspresi Patriark Abyss dan dua lainnya nampak sedikit berubah dan mata mereka sedikit tergerak. Mungkinkah anggota Klan Iblis Kekosongan menemukan gerakan yang tidak biasa dari Swan Kong Supreme dan yang lainnya? Jadi mereka memimpin orang-orang mereka ke dalam puing-puing luar angkasa ini dan akhirnya dibunuh oleh Swan Kong Supreme. Itu mungkin. Jika pemimpin dari Klan Iblis Kekosongan benar-benar dibunuh oleh Swan Kong Supreme, pasti ada beberapa petunjuk dan informasi pada tubuhnya. Kata Patriark Abyss. Matanya berkilat dan tanpa terlalu peduli dia langsung mendatangi tubuh rusak dari Klan Iblis Kekosongan itu dan langsung meraih tubuhnya, mencoba mengorek beberapa informasi dari petunjuk tubuhnya. Di belakang Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam juga tergerak. Apa yang dikatakan oleh Patriark Abyss mungkin juga masuk akal. Tetapi entah kenapa mereka berdua memiliki sedikit keraguan yang muncul di dalam diri mereka. Sepertinya ada sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi apa itu? Mungkinkah ada penipuan di dalam ini? Kata Api Iblis Supreme. Begitu pemikiran ini keluar, Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam pun langsung terkejut. Wajah mereka berubah drastis dan mereka tiba-tiba melihat ke arah Patriark Abyss yang sedang meraih tubuh pemimpin Klan Iblis Kekosongan dengan satu tangan. Tuanku Patriark Abyss, tubuh pemimpin Klan Iblis Kekosongan ini terlalu aneh, mungkin ada tipuan. Kata Api Iblis Supreme. Dia berteriak kepada Patriark Abyss. Penipuan macam apa yang bisa terjadi? Bahkan jika Swan Kong Supreme itu ada di depanku, aku tidak takut sama sekali. Jadi jebakan macam apa yang bisa dia tinggalkan? Kata Patriark Abyss. Dia menus dingin. Meskipun dirinya mendengar teriakan dari Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti sama sekali dan dia langsung meraih tubuh dari pemimpin Klan Iblis Kekosongan itu. Dan saat itu, segera fluktuasi spasial menghilang dalam sekejap di kepala Klan Iblis Kekosongan itu. Krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Api Iblis Supreme dan juga Raja Iblis Hitam. Mata mereka berubah dan mereka buru-buru berteriak. Tuanku, Patriark Abyss, hati-hati. Tidak perlu khawatir, biarkan aku menekannya. Kata Patriark Abyss. Dia menus dingin dan kultivasi Supreme tertingginya tiba-tiba meledak. Langsung memusnahkan tubuh pemimpin Klan Iblis Kekosongan dan pada saat yang sama menekan fluktuasi ruang ini. Namun saat berikutnya ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena di bawah tubuh fisik dari pemimpin Klan Iblis Kekosongan itu ternyata terdapat formasi ruang sederhana. Pada saat yang sama, tubuh pemimpin Klan Iblis Kekosongan hancur. Formasi ruang tersebut terganggu sehingga menyebabkan kehancuran diri dalam sekejap dan duar. Ledakan besar pun terjadi. Raungan besar bergema di seluruh dunia dan seluruh puing-puing luar angkasa langsung berubah menjadi lubang hitam. Kekuatan penghancuran diri dari formasi tingkat tertinggi begitu menakutkan, sehingga secara langsung memicu suara gemuruh. Seluruh puing-puing luar angkasa langsung diledakkan dan berubah menjadi lubang hitam, dan gelombang ledakan luar angkasa yang menakjubkan meledak dalam sekejap. Retakan luar angkasa tersebut yang sangat menakutkan dari lubang hitam luar angkasa seketika membombardir Patriark Abyss dalam sekejap. Kurang ajar, ini jebakan. Kata Patriark Abyss. Dia meraung, dan kekuatan agung yang mengepul keluar dari tubuhnya, dan dia
mampu menahan kekuatan penghancuran diri dari lubang hitam di ruang ini. Namun, hanya karena dirinya bisa mengatasinya, tetapi bukan berarti api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam bisa mengatasinya. Tidak baik. Api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam seketika berteriak. Kekuatan ledakan ruang angkasa menelan mereka dalam sekejap. Duar. Peledakan formasi tingkat supreme ini tidak hanya menyebabkan puing-puing luar angkasa, tetapi juga mengejutkan seluruh laut bunga kehampaan. Dalam sekejap, seluruh laut bunga kehampaan mengeluarkan suara ledakan yang mengejutkan. Lautan bunga kehampaan yang jauh di dalam jurang alam reset tampaknya telah terpicu. Reaksi berantai langsung ditelan oleh ledakan luar angkasa yang tak ada habisnya. Dalam kelompok orang ini, kecuali Patriark Abyss yang merupakan ahli supreme puncak, api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam hanyalah ahli supreme biasa. Selain itu, mereka juga telah terluka parah pada saat pertarungan sebelumnya dengan Kinchan dan yang lainnya. Meskipun mereka telah banyak melakukan pemulihan selama periode ini, tetapi lukanya belum juga sembuh. Bersama dengan suara keras yang mengejutkan ini, api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam langsung diselimuti oleh ledakan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka pun seketika terkoyak dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Dan seketika darah pun muncrat dari sudut mulut mereka. Banyak daging dan darah langsung dimusnahkan oleh ledakan luar angkasa ini. Daging mereka terlihat cukup kabur dan mereka berdua berubah menjadi dua pria berdarah. Kekuatan penghancuran diri dari formasi tingkat supreme sudah sangat menakutkan. Ditambah dengan ledakan puing-puing luar angkasa dan lautan bunga kehampaan. Tampaknya itu telah memicu longsoran salju menyebabkan reaksi berantai. Hampir separuh lautan bunga kehampaan terperangkap dalam ledakan dan berubah menjadi reruntuhan. Brengsek, kata Patriark Abyss. Dia baru saja menyadari konsekuensinya saat ini. Dia dapat memblokir ledakan luar angkasa itu, tetapi api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam terluka parah dan tidak dapat memblokirnya. Dengan suara gemuruh, kekuatan mengejutkan dari Patriark Abyss langsung memblokir sebagian besar kekuatan ledakan luar angkasa dalam sekejap, dan lalu menyelamatkan nyawa api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam. Namun meskipun begitu, api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam masih terluka parah. Mereka berdua berlumuran darah. Dalam keadaan mengenaskan, wajah mereka pucat. Bahkan separuh tubuh mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka sangat menderita. Ada ketakutan yang tak ada habisnya di mata kedua orang itu, dan mereka hampir saja mati seperti itu sebelumnya. Lautan bunga kehampaan itu adalah tanah terlarang teratas di dalam jurang maut ini. Begitu berada dalam bahaya, ahli supreme pun mungkin bisa jatuh. Jika bukan karena Patriark Abyss melakukan gerakan di saat-saat terakhir, mereka berdua mungkin saja tidak akan mampu menahannya dan mungkin saja mereka berdua akan sekarat dan tewas di sini. Melihat api iblis supreme dan Raja Iblis Hitam yang malu dan terluka parah, Patriark Abyss pun tiba-tiba meraung. Sialan, siapa itu? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang mengatur jebakan ini? Kata Patriark Abyss. Dia ditangguhkan di atas langit. Dia melayang. Dia tahu betul bahwa Swan Kong Supreme tidak akan bisa menciptakan formasi tingkat supreme yang menakutkan. Dia juga tidak hanya menciptakan ledakan yang begitu kuat, tetapi formasi tingkat supreme luar angkasa yang kuat ini tidak hanya terhubung dengan fragmen luar angkasa, tetapi juga terhubung ke seluruh lautan bunga kekosongan ini. Ini jelas merupakan jebakan yang telah disiapkan oleh seorang ahli formasi tingkat atas. Orang-orang itulah yang merusak rencana leluhur. Ya, memang mereka. Mereka adalah anggota tentara adil. Kata Patriark Abyss, wajahnya jelek dan sangat ganas. Memikirkan metode pihak lain untuk melarikan diri dari kejaran leluhur, Patriark Abyss langsung yakin bahwa orang-orang yang mengatur jebakan di sini itulah pastilah orang-orang yang telah menyebabkan banyak masalah di lautan iblis kekacauan. Kurang ajar. Jika saya bergegas ke sini secepatnya, saya mungkin bisa menangkap lawan. Sayangnya, saya membuang-buang waktu pada pencarian sebelumnya di jurang maut. Tidak, mereka pasti belum pergi jauh dari sini. Kata Patriark Abyss. Dia pun segera terbangun. Dia kaget dan marah. Dia telah menentukan bahwa orang yang memasang jebakan ini adalah Kinchan dan yang lainnya, yang baru saja meninggalkan lautan iblis kekacauan. Jadi pihak lain jelas-jelas datang ke sini belum lama ini, dan mereka pertama-tama melenyapkan para master iblis dari klan iblis kekosongan. Pihak lain pasti belum pergi jauh, kata Patriark Abyss. Dia pun langsung naik ke langit, dan kekuatan tertinggi yang menakutkan tersapu darinya dalam sekejap. Dia tidak mencari di lautan bunga kehampaan yang hampir berubah menjadi runtuhan ini, tetapi dia pergi keluar dari lautan bunga kehampaan dan muncul di luar. Segera aura supreme tingkat atas yang menakutkan menyebar darinya dalam sekejap.
Dan setelah beberapa saat, mata Patriark Abyss itu tiba-tiba menyusut. Ditemukan, kata Patriark Abyss, dia meraung kegirangan. Sosoknya bergoyang dan dia tiba-tiba bergegas menuju ke sebuah kehampaan di luar lautan bunga kehampaan. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam yang terluka parah pun tidak berani mengabaikan. Setelah mengeluarkan pil pemulihan dan menelannya, mereka pun segera mengikuti Patriark Abyss dengan rasa malu sambil menyembuhkan luka-luka mereka. Saat kemudian 3 ahli teratas tingkat Supreme itu telah tiba di depan reruntuhan formasi teleportasi luar angkasa tempat Kincen dan yang lainnya pergi. Ini dia, baru saja ada formasi teleportasi luar angkasa di sini. Sayangnya formasi itu telah dihancurkan, kata Patriark Abyss. Dia terkejut dan marah. Meskipun dia telah menemukan formasi teleportasi luar angkasa tempat Kincen dan yang lain pergi, tetapi formasi teleportasi itu telah dihancurkan oleh pihak lain. Bagaimana cara menemukannya? Metode yang sangat licik sekali, kata Patriark Abyss. Dia marah. Penggunaan metode ini oleh pihak lain ini membuatnya tidak berdaya. Namun dirinya juga tidak sepenuhnya tanpa metode pelacakan. Dia lalu menutup matanya dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara. Segera disk formasi hitam muncul di tangan Patriark Abyss dan boom. Dari disk formasi hitam ini meletus dengan aura yang menakutkan dan seketika itu terkunci di reruntuhan teleportasi yang rusak. Ditemukan, kata Patriark Abyss. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tertentu di dalam kehampaan. Meskipun formasi teleportasi telah dihancurkan, tetapi dia masih bisa merasakan jejak petunjuk dari formasi yang telah hancur tersebut. Salah. Namun tiba-tiba mata Patriark Abyss itu kembali menyipit dan dia sedikit mengernyit. Sebab selain aura yang keluar dari formasi teleportasi, dia juga sebenarnya merasakan aura kepergian pihak lain ke arah lain. Sebenarnya ada 2 arah keluarnya napas. Apakah ini tipuan pihak lain? Atau apakah pihak lain benar-benar pergi ke 2 arah? Kalian berdua, ke arah mana kalian akan mencari? Jika terjadi kecelakaan, tolong beritahu saya secepatnya, kata Patriark Abyss. Dia merenung sejenak. Dia tidak berani menunda terlalu lama dan segera berbicara kepada Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam, lalu menunjuk ke arah di mana avatar Iblis Gugmoli pergi. Mendengar itu, wajah Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam tiba-tiba berubah sedikit dan mereka buru-buru berkata, Tuanku Patriark Abyss, kami berdua terluka parah sekarang. Jika kami benar-benar bertemu dengan orang-orang itu, sebelumnya saya khawatir. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam sudah ketakutan saat ini. Dalam perjalanannya mereka merasa sedang diplot oleh pihak lain dan mereka berdua terus-menerus menderita. Orang-orang kuat yang bertarung melawan mereka di Pulau Iblis Kekacauan tidak lebih lemah dari mereka. Orang-orang kuat dari dunia bawah yang menyerang kemudian juga luar biasa jika digabungkan dengan Swan Kong Supreme dari klan Iblis Langit. Jika mereka berdua berada di masa kejayaannya, mereka pasti tidak akan takut. Tetapi sekarang mereka terluka parah. Begitu mereka bertemu, mereka takutnya. Memikirkan hal ini, rasa merinding muncul di hati kedua orang itu. Sejujurnya mereka berdua tidak ingin berpisah dengan Patriark Abyss. Saat ini mereka berdua sudah merasakan sedikit ketakutan. Namun Patriark Abyss mengabaikan pikiran mereka berdua dan musbingin. Api Iblis Supreme, Raja Iblis Hitam, kalian berdua juga orang kuat di ranah Supreme. Mengapa kalian begitu takut? Biarkan kalian melacak satu sama lain. Bukankah begitu? Kata Patriark Abyss, wajahnya tampak dingin dan berkata dan marah. Setelah menderita kerugian begitu besar, kedua ahli Supreme di bawah komandonya ini bahkan tidak berani melacak. Bagaimana mungkin dirinya tidak marah? Sampah, semuanya adalah sampah. Tuanku Patriark Abyss, bukan karena kami takut, tetapi metode pihak lain sangat licik. Jika ada konspirasi, maka kata Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Konspirasi. Kalian terlalu banyak berpikir. Oke, selanjutnya kalian berhenti berbicara, kata Patriark Abyss. Dia memandang ke arah Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam dengan mata yang dingin. Saya hanya meminta Anda untuk mengikuti pihak lain, bukan untuk membunuh pihak lain. Kalian hanya perlu menemukan jejak pihak lain. Setelah dikonfirmasi, segera panggil saya. Jika kalian bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu apa gunanya kalian? Kata Patriark Abyss. Setelah mengatakan itu, Patriark Abyss segera mengabaikan Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam. Dan lalu dengan keras, sosok Patriark Abyss langsung tersapu ke arah kehampaan tempat formasi teleportasi luar angkasa dikirim. Dan sosoknya langsung menghilang sepenuhnya. Ia tahu jika dia menunda lebih lama lagi, maka pihak lain benar-benar akan pergi jauh dan kabur. Belum lagi Lord Iblis Abyss tidak akan memaafkannya. Bahkan dia sendiri tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri.
Melihat kepergian dari Patriark Abyss itu, Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam memiliki wajah pucat, dan Api Iblis Supreme lalu berkata dengan tidak puas, "Mengapa leluhur Iblis Abyss bisa menemukan penerus seperti itu? Dia benar-benar idiot," kata Api Iblis Supreme. "Shut, diam, apakah kamu tidak menyayangi nyawamu lagi?" kata Raja Iblis Hitam. Dia memandang Api Iblis Supreme dengan sedikit ngeri. Namun Api Iblis Supreme tetap meraung dengan marah. Dirinya sudah mengetahui bahwa lawan ini tidak lemah dalam kekuatan, tetapi Patriark Abyss ini masih ingin membagi pasukan. Ada juga mayat sebelumnya di bawah situasi yang aneh, dan dilihat sekilas oleh orang idiot, tapi Patriark Abyss itu masih berani menyentuhnya secara langsung. Akibatnya itu menyebabkan ledakan di tanah telarang yang kosong, di lautan bunga kehampaan, dan membuat mereka berdua terluka parah. Jika bukan karena Patriark Abyss itu idiot, bagaimana mungkin mereka berdua bisa berakhir dalam situasi menyedihkan seperti ini? Namun Api Iblis Supreme juga tahu bahwa Patriark Abyss bukanlah sesuatu yang bisa dia kritik dengan mudah. Jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Raja Iblis Hitam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" kata Api Iblis Supreme. "Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melanggar perintah dari Patriark Abyss. Jadi kita hanya bisa mengikuti perintahnya. Namun Anda dan saya masih terluka. Jadi kita tidak perlu susah payah mengikuti pihak lain," kata Raja Iblis Hitam. Hal itu pun membuat mata Iblis Supreme berbinar. Ini adalah ide yang bagus, melesat. Kedua orang itu pun langsung berubah menjadi dua pita aliran cahaya dan lalu menghilang secara tiba-tiba dari sana. Dan semua yang terjadi di sini secara alami dilihat jelas oleh Qin-Chen dan yang lainnya yang sedang bersembunyi di lautan kehampaan di dekat ini. Patriark Abyss ini terlalu bodoh, bukan? Dia sebenarnya pergi begitu saja, kata Raja Iblis Api Merah. Dia tampak terkejut. Sebelumnya, beberapa dari mereka bersembunyi di sini. Mereka sebenarnya takut diketahui oleh Api Iblis Supreme, Patriark Abyss, dan yang lainnya. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa setelah ledakan sebelumnya, Patriark Abyss itu benar-benar yakin bahwa mereka tidak akan berani tinggal lagi di sini. Oleh karena itu, dia hanya menjelajahi sisa lautan bunga kehampaan dan lalu mengikuti jejak petunjuk Iblis Gu Moli yang sebelumnya telah ditetapkan Qin-Chen. Hal ini pun membuat Raja Iblis Api Merah senang. Tidak bisa berbicara karena mereka terlalu mudah untuk bisa ditipu. Moli dan Iblis Luo juga memandang Qin-Chen dengan dingin, dengan mata yang serius, karena anak ini memiliki beberapa trik. Hal ini pun berhasil menipu Patriark Abyss dan yang lainnya. Kemudian mereka berbalik untuk mencari ke arah yang telah ditentukan oleh Qin-Chen. Tetapi mereka bertiga tidak tahu bahwa Qin-Chen dan yang lainnya sebenarnya bersembunyi di tumpukan jerami di sini. "Nah Qin-Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" kata Lulu Bisluo. Dia berkata dengan suara yang dalam. Mata Qin-Chen pun berkedip mendengarnya dan dia tidak menjawab, tetapi dia menatap Molly. "Molly, bagaimana menurutmu?" kata Qin-Chen. Mendengar itu Molly terkejut. Awalnya dia berencana untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk segera melarikan diri dari sini. Tetapi ketika dia melihat mata Qin-Chen, hati Molly pun tergerak. Saat berikutnya niat membunuh yang tajam muncul di mata Molly. Molly mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba merutkan kening. "Qin-Chen, apakah kamu akan menargetkan dua iblis tingkat supreme itu?" Hahaha, Qin-Chen tiba-tiba tertawa. Molly ini sangat pintar dan dia benar-benar dapat memahami tujuannya. Benar sekali. Setelah mengetahui bahwa Patriark Abyss telah membagi pasukannya, Qin-Chen segera mengambil tindakan. Sekarang, Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam keduanya terluka parah. Dan jika mereka menangkap kedua orang ini, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi klan iblis. Mendesis. Melihat ekspresi Qin-Chen, Molly tiba-tiba tersentak. Dia juga menyadari bahwa dia telah menebak apa yang dipikirkan oleh Qin-Chen.